Pada awal perang Ukraina-Rusia, helikopter tempur Rusia tak lebih dari sekedar peti mati terbang, mangsa empuk bagi para penembak Ukraina. Namun kini helikopter yang sama telah berevolusi menjadi mesin perang yang tak kenal ampun, yang menimbulkan rasa takut di hati para pejuang Ukraina. Dalam apa yang disebut para ahli sebagai transformasi yang menakjubkan, persenjataan udara Rusia yang dulu dianggap ketinggalan zaman dan rentan, kini telah menjadi mimpi terburuk Kiev. Demikian menurut seorang pejabat dari Pusat Kompetensi Kekuatan Udara Gabungan NATO atau JAPCC. Berbicara pada Konferensi Internasional Militeri Helikopter atau AMH 2025 di London, Letnan Kolonel Emiliano Pellegrini dari Angkatan Darat Italia, seorang ahli terkemuka di JAPCC, menggambarkan bagaimana Rusia dipaksa untuk belajar dan belajar dengan cepat. Masa-masa awal perang menunjukkan kelemahan fatal dalam taktik helikopter mereka, tetapi melalui adaptasi yang cermat dan kalibrasi ulang strategis, Moskow telah mempertajam keunggulan tempur Kamov Ka-52 Hokum B, Mil-Mi-28 Havocs, dan Mil-Mi-24 dan 35 Hin. Pada awalnya mereka menggunakan helikopter dengan cara yang salah. Mereka membayar mahal untuk itu, kata Pellegrini. Sekarang mereka telah mengubah permainan sepenuhnya. Pengerahan awal 75 unit Ka-52, 55 unit Mi-28, dan 95 unit Mi-24 dan 35 oleh Rusia mengalami kerugian besar. Menurut analisis JAPCC terhadap data sumber terbuka, hampir sepertiga dari armada ini dikandangkan pada waktu tertentu karena masalah pemeliharaan atau operasional. Namun armada yang tetap mengudara mengalami penurunan dalam jumlah yang mengejutkan. Pada Maret 2023, hanya setahun setelah perang, helikopter Rusia telah mengalami kerugian yang mengejutkan, yaitu 59 unit berhasil dilenyapkan. Dari jumlah tersebut, 42 diantaranya jatuh dari langit, sementara 17 lainnya hancur di darat. Hampir 30% armada operasional Rusia telah musnah. Kemudian tibalah saatnya. Pada tahun kedua perang, kerugian Rusia di udara telah anjlok hingga 52% menjadi hanya 19 unit. Sebuah perubahan yang luar biasa. Meskipun kerugian di darat melonjak hingga 40% menjadi 28 unit. Data awal dari tahun ketiga menunjukkan bahwa tren penurunan ini semakin cepat. Sebuah pergeseran yang menurut Pellegrini disebabkan oleh satu hal, yaitu adaptasi. Rusia telah belajar bagaimana menggunakan helikopternya tidak hanya lebih baik, tetapi juga jauh lebih efektif. Armada yang dulunya ketinggalan zaman telah terlahir kembali sebagai kekuatan yang jauh lebih mematikan. Data Pellegrini memberikan gambaran suram tentang kesalahan langkah awal Rusia. Pada tahun pertama, hampir setengah dari seluruh kerugian helikopter, yaitu 49%, disebabkan oleh rudal manpads. Sebanyak 22% lainnya jatuh akibat artileri anti pesawat, 17% akibat tembakan senjata ringan, dan 12% akibat senjata anti-tank. Ka-52 simbol dominasi udara Rusia menjadi sangat rentan, menyumbang 62% dari total kerugian, diikuti oleh Mi-24 dan 35 sebanyak 21% dan Mi-28 sebanyak 17%. Menurut Pellegrini, itu adalah bencana taktis. Rusia memperlakukan helikopternya seperti artileri terbang abad ke-20, rendah, lambat, dan benar-benar terekspos. Setiap kali mereka naik untuk meluncurkan roket, mereka mengubah diri mereka menjadi target yang sempurna. Pasukan Ukraina pun memanfaatkan kelemahan ini, melepaskan rudal Stinger dan Star Trek dengan efisiensi yang mematikan. Medan perang pun menjadi kuburan reruntuhan yang membara. Namun pada tahun 2023, Rusia menulis ulang naskahnya. Tak ada lagi serangan dari ketinggian yang sembrono. Sebagai gantinya, ada doktrin baru yang disiplin dan mematikan, yaitu serangan jarak jauh. Helikopter-helikopter Rusia yang dulunya hanya menjadi umpan meriam, kini menjadi penembak jitu di angkasa. Dipersenjatai dengan rudal Fikir jarak jauh dan didukung oleh helikopter perang elektronik dan UAV, mereka dapat menyerang dengan presisi yang mematikan sambil tetap berada di luar jangkauan pertahanan Ukraina. Mereka belajar dengan cara yang menyakitkan. Jarak adalah teman mereka sekarang, kata analis militer Justin Brong yang mengaitkan pergeseran strategis ini dengan penurunan 52% dalam kekalahan di udara. Transformasi ini bukan hanya tentang taktik, melainkan juga didukung oleh teknologi. Armada sayap putar Rusia yang dulunya merupakan peninggalan perang kuno kini telah diperbaharui. Pengacau inframerah canggih mengacaukan sistem penargetan musuh. Penglihatan malam yang canggih memungkinkan pilot-pilot Rusia menguasai medan perang di malam hari. Sistem navigasi yang lebih baik membuat misi mereka lebih mematikan dan lebih tepat. Bahkan masalah getaran Ka-52 yang sering terjadi, yang telah melumpuhkan akurasi jarak jauhnya, telah diselesaikan melalui penyempurnaan perangkat lunak. Sementara itu, Mi-28 dan Mi-35 telah diperkuat dengan penanggulangan yang lebih baik terhadap manpads.
sehingga lebih sulit untuk dikunci apalagi dihancurkan. Helikopter Rusia bukanlah barang baru, tetapi mereka lebih pintar sekarang, kata analis militer Ukraina Alexander Pavlenko. Metamorfosis ini sudah menulis ulang perang, ketika Menped Ukraina seperti Igla pernah menjatuhkan puluhan helikopter Rusia dari langit setiap bulannya. Pertempuran hari ini menceritakan kisah yang berbeda. Kemampuan baru Rusia untuk menyerang dari ketinggian dan di luar jangkauan serangan yang efektif telah mengubah pertahanan udara Ukraina yang dulunya dapat diandalkan menjadi permainan yang semakin berkurang. Mereka bukannya tidak terkalahkan, tetapi mereka menjadi jauh lebih sulit untuk dihantam, kata salah seorang perwira staf umum Ukraina. Dengan pertahanan udara Kiev yang semakin terdesak dan helikopter tempur Rusia yang beradaptasi dengan efisiensi yang mematikan, satu hal yang jelas, langit di atas Ukraina tidak lagi menjadi medan perang sepihak. Armada tempur Rusia telah ditempa dalam api perang, dan kali ini mereka tidak lagi menjadi sasaran empuk, tetapi mereka adalah pemburu sejati.